Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Al-Hikam. Semoga dengan berwasilah ini kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari kitab Tasyawuf Al-Hikam. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa ahlihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa ala dhurriyyatihi ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam al-muhaqqiq Abil Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana waladhdallin. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Wa thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai halaman pinten? 45. La tufarrihkaniku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. La tufarrihka
La tufarrihka, janganlah kamu senang. Apa atau atu bisa melakukan ketaatan. Nggih, monggo. Ya, saya ulangi, la tufarrihka, janganlah kamu senang atau atu bisa melakukan ketaatan. Li'annaha, karena ketaatan itu barozat, dianugerahkan, minka, kepadamu, yaitu min khaisu, karena lantaran suduruha, keluarnya ketaatan, angka darimu, biikhtiarika, dengan usahamu, wa haulika, dan segala dayamu, wa quwwatika, dan kekuatanmu, fahadza, maka ini, farohun, adalah kesenangan, mazmumun, yang tercela, manhiyun, yang dilarang, anhu, karena senang, atau anhu, karena rasa senang, muhbitun, menghapus, laha, ketaatan, walakin, dan tetapi, ifroh, kesenangan itu, biha, sebab ketaatan, li'annaha, karena ketaatan, barozat, anugerah,
minallahi dari Allah, ilaika kepadamu atau untukmu. Oke, saya jelaskan di paragraf ini. Ini fi kasfihi, ya, di dalam kasafnya. Kemarin kita kan bicara kasaf. Oke, kasaf itu terbukanya mata hati atau mata batin, ya, bisa melihat apapun kekuasaan Allah, bagaimana Allah mengatur makhluknya. Nah, ini kasaf, kondisi kita kasaf. La tufarrihka, nah, janganlah kamu senang atau atu dengan ketaatan. Artinya apa? Syahatoilah memberikan gambaran kepada kita ketika kita gemar beribadah, ya, taat beribadah, senang beribadah, okay. Itu jangan merasa senang dulu, bahagia dulu. Nah, dorongan apa yang membuat kita senang beribadah? Dorongan karena Allah atau karena nafsu? Nah, kalau karena Allah, ya alhamdulillah, tidak apa-apa, memang tujuan kita adalah Allah. Tapi kalau karena nafsu, ibadah itu harus kita hentikan. Okay. Ibadah apapun kalau bukan karena Allah harus kita hentikan. Nanti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kita rajin ibadah, ini adalah anugerahnya Allah. Orang berdoa itu derajatnya kalah tinggi dengan orang yang ahli zikir. Jadi zikir tidak usah berdoa, Allah sudah tahu. Allah, 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 Allah. Oke, kalau ini kita bicara tasawuf, nah, mengikuti thariqah Sadiliyah. Ya. Kita nggak perlu berpenampilan bajunya seakan-akan orang yang paling soleh di kampung. Ya. Kemana-mana nggak lepas kopiah, nggak lepas baju koko, sarungan. Ya. Nah, ini kenapa kita kok sekarang gemar bersarung? Kenapa kita gemar menggunakan baju-baju yang atribut keagamaan? Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tujuannya karena Allah, ya ini menutupi aurat, tidak apa-apa. Kalau tujuannya karena kita supaya dianggap oleh orang lain itu alim, orang yang paling alim di kampung, maka tinggalkanlah. Sekarang kan ngetren, pulang haji umroh langsung jubahan panjang, wis gak badian maneh. Nah, terus kadang saya kayak prihatin memperhatikan di beberapa videonya teman, ya, terus diupload ke Facebook, Instagram. Bapaknya pulang haji tuh anak cucunya apa jemput bapaknya pakai bunga. Loh, ya Allah, wis kualik tenan donya iki ya. Melihat gitu kan di medsos. Ya di sini kemarin juga pakai bunga, ya. Disiapkan bunga. Ya saya nggak melarang, ya nggak komen, cuman batin. Kenapa sekarang dikit-dikit pakai bunga? Kayak orang Valentinan, orang ulang tahun, padahal ini pulang dari haji. Kalau pulang dari haji, ketaatannya bertambah, ininya bertambah, malaikatnya masih ikut sebanyak 100, nanti pulang setiap hari satu-satu. Nah, dan di beberapa tempat orang pulang haji sudah nggak ada yang menziarahi, di beberapa tempat. Kalau di sini masih ada. Nah, hanya saja ini Syahatoilah ini berpesan pada kita, la tufarrihka ta'atu li annaha barazat minka. Jadi ketaatan itu munculnya harus alami, memang betul-betul kita orang soleh. Kadang orang kemana-mana bawa tasbih supaya kelihatan orang soleh. Makanya kemarin Syekh Abdul Qadir kan menjelaskan jilbab zahir itu penting,
Tapi jilbab batin juga penting, baju dohir juga penting, tapi baju batin juga penting. Dan ini akan terbuka nanti kekurangan-kekurangan kita dengan usaha kita wirid setiap hari. Jenengan harus membedakan wirid dan zikir. Kalau masih ada hitungannya, itu namanya wirid. Tapi kalau sudah tanpa hitungan, berarti namanya zikir. Jadi zikir itu selalu mengingat Allah. Ya hampir semua thariqah itu zikirnya ya Allah, Allah, Allah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sudah tidak dihitung. Tetapi di beberapa thariqah itu kalau zikir la ilaha illallah setiap 100 kali Muhammadur Rasulullah, karena belum diterima oleh Allah zikir la ilaha illallah kalau belum ditutup dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Makanya di thariqah itu setiap 100 melafalkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian zikir dan wiridnya ini juga dengan segala daya dan upaya. Kalau mau zikir wirid supaya mudah kasyaf, maka dengan hati berapa? Wadhkurhu biqalbika alfa marrotin. Jadi zikirlah kepada Allah dengan hatimu 1000 kali, wabilisanika marrotan, dengan lisanmu cukup 1 saja. Jadi di sini Allah, 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 Allah 1000 kali. Kalau jenengan masih ngikuti subhanallah, subhanallah 33 kali, itu nanti masih kategorinya wirid, wiritan, latihan zikir. Kemudian kalau apa yang kita lakukan, daya upaya ini, terus kemudian kita tampakkan kepada orang lain, amalan-amalan batin kita supaya tampak dengan orang lain, ini artinya daya upaya yang sangat tercela. Karena apa? Pamernya itu menghapus yang namanya ketaatan, nggak jadi dinilai taat oleh Allah. Kita lanjutkan, walakin dan tetapi ifrah kesenangan itu biha sebab ketaatan, li'annaha karena ketaatan, barozat anugerah minallahi dari Allah, ilaika untukmu, ai min haisu yaitu min haisu dari mana saja, syuhuduha disaksikannya ha ketaatan, minallahi dari Allah, nikmatan berupa kenikmatan, minhu dari Allah, wa fadlan dan keutamaan atau anugerah, fahadha maka ini, huwa adalah al-farahu kebahagiaan, al-mahmudu yang terpuji,
al-matlubu yang diharapkan, minal abdi dari seorang hamba, wahwa dan ketaatan kebahagiaan, muqtadha adalah bentuk syukriha, syukur nikmat, summa kemudian istadalla membuat dalil ala dzalika atas hal itu, biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, Qul katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi karena anugerah Allah, wa birahmatihi dan karena kasih sayangnya Allah, fabidzalika maka dengan itu falyafrahu maka hendaklah mereka berbahagia atau bergembira. Huwa itu khairun lebih baik, mimma daripada apa, yajma'una yang mereka kumpulkan, faisalu maka yang mendatangkan tilkat taati ketaatan itu, ilaihi kepada hamba, wa idharuha dan dapat melahirkan ketaatan ala yadihi pada tangan hamba, i'tinaun merupakan perhatian, minallahi subhanahu wa ta'ala, minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah,
wa ta'ala dan maha luhur Allah. Fayambaghi maka sepatutnya ayyafroha dia bahagia biha sebab ketaatan itu mintilka karena itu al khaisiyati arah la min karena bukan dari khaisiyati capaian, karena bukan dari capaian suduriha keluarnya taat atau ketaatan minhu dari hamba wa fi'lihi dan yang dilakukan laha pada ketaatan. Oke, saya jelaskan dulu ini ketaatan ya, min haitsu syuhuduha minallahi nikmatan minhu wa fadlan fahadha wal farahul mahmudu al matlubu. Jadi ketaatan ini nanti buahnya syuhud ya, musyahadah, bisa menyaksikan segala-galanya. Orang-orang soleh yang ketaatannya luar biasa itu rata-rata kan menjadi kekasihnya Allah. Lah kekasih Allah itu terkenalnya di Jawa kan walinya Allah. Banyak kisah orang-orang taat seperti kalau membaca kitab itu ada kisahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika berada di Mesir beliau sholat ya, ini Masjid Al-Azhar, sholat di depannya. Orang Mesir itu kan kondisinya orangnya kepo. Kalau ada orang asing itu selalu dipantau, diawasi. Nah, kalau di zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani kan bajunya belangkonan. Jadi aneh lihat orang kok belangkonan, ditarik-tarik sama orang Mesir. Kemudian masuk masjid, kaget kok orang seperti ini masuk masjid. Ya sholat tahiyatul masjid. Terus beliau zikir kepada Allah. Tiba-tiba Kairo itu tanahnya miring. Jadi semua yang berada di meja dataran orang jualan telur semuanya jatuh ya. Kemudian tahu itu Grand Syekhnya Al-Azhar keluar, terus mendatangi, wahai Tuan Syekh, jenengan itu orang alim, kenapa kok ngikuti orang-orang awam seperti itu? Karena apa? Beliau itu ditarik-tarik bajunya sama orang kampungnya di situ. Karena apa? Dicurigai. Syekh Nawawi hanya garuk-garuk pipinya gitu terus sholat, semuanya jadi miring ya. Makanya hati-hati kalau dengan orang yang tidak menampakkan ketaatan, justru orang itu orang taat. Syekh Nawawi kan tidak menampakkan ketaatan, bajunya tidak baju seorang syekh, bajunya biasa. Sekarang juga sama, kalau jenengan ingin tahu orang yang taat, biasanya malah tidak menggunakan apa-apa. Paling sarungan biasa, bajunya biasa, nggak nyangkluk apa sorban, gak ngetok-ngetokno lah. Bahasa Jawanya gak dayani. Nah ini malah bahaya. Meneng-meneng
ya, atau diam-diam nanti doanya mustajabah. Lah ulama-ulama dulu kan malah nggak ada seperti ulama sekarang. Sekarang kan lebih penting penampilan zahir daripada batin. Ya. Lihat dulu sekelasnya ulama-ulama hebat dulu itu kan ya bajunya sederhana. Ya, tidak baju yang sekarang kan ngetren, bajunya dari atas ke bawah, jubahnya panjang-panjang, ya, sorbannya juga panjang-panjang, supaya kelihatan kalau dia mampu mencapai pada tingkat ketaatan. Ya. Padahal ketaatan itu membawa kebahagiaan di dalam hati. Ya, orang tidak mudah gelisah karena Allah selalu dia ingat. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Athaillah tentang ketaatan. Maka ketaatan itu semuanya adalah yang dicapai orang itu adalah anugerah Allah. Pesannya ulama-ulama tasawuf bahwa segala yang ada di dunia ini adalah wasilah. Apa wasilah? Wasilah itu sarana. Tujuan akhir yang namanya ghoyah itu adalah Allah. Dengan ikut organisasi itu wasilah apa ghoyah? Jenengan meyakini ikut partai A, partai B, Gus saya ikut partai ini Gus. Partai apa? Saya ikut Golkar Gus, saya ikut PDI, ikut PKB. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi harus ingat bahwa itu adalah wasilah, sarana, bukan ghoyah, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita tetap Allah. Contohnya, kalau kita mau pergi jauh ke Jakarta, mampir Solo, mampir Semarang, mampir Cirebon, itu kan boleh berwasilah dulu di situ ya, sarananya pengen ngopi. Kenapa kita nggak sampai-sampai kepada ghoyah, tujuan akhir kita Allah? Karena terlalu banyak wasilah. Bukan wasilah yang jenengan pahami ilah khadrotin, bukan. Karena banyak wasilah. Contohnya begini, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, orang itu kan masih mempertanyakan kenapa sholat subuh kunut, karena dia tidak kunut. Kakek memperdebatkan wasilah tidak sampai kepada ghoyah. Nah, kalau pilihan jenengan ikut NU atau Muhammadiyah, itu wasilah apa ghoyah? Nah, wasilah toh. Kenapa rame terus geger? Nah, berarti kan tidak paham. Orang lain itu sudah ngajinya sampai 10, kita yang rame-rame itu ngajinya baru 1, sehingga ada model yang lain kaget. Duh, itu kan harusnya begini, harusnya begini. Kan yang terjadi hari ini kan gitu, orang memperdebatkan wasilah, tidak pernah bicara ghoyah. Tujuan akhir kita adalah Allah. Ada orang sholatnya kiblatnya kurang sedikit, center gitu aja sudah dari belakang dipegang, disenterkan. Sekarang kan masjid-masjid itu apa namanya, kiblatnya kan dikasih tanda dengan apa itu, lakban hitam. Saya pernah sholat di satu masjid, saya nggak ngikuti lakban itu ya, perjalanan dari sini ke Kediri mau pulang ke kota, sholat di masjid antara Ngurah, dari belakang ya dikenceng nong ini. Wah, orang ini masih mempermasalahkan apa namanya wasilah, madepku kurang pas. Dan memang kiblat itu apa harus pas? Kalau kiblat pas itu ukurannya cuma 14 meter persegi. Sing kiblat pas itu hanya imamnya. Sebelah kanan kirinya imam sudah nggak pas dengan kiblat. Nah, itu kadang-kadang yang kategori wasilah orang lain masih mempermasalahkan. Padahal kalau kita membaca kitabnya Sunan Kudus, dulu waktu naik ke atasnya Menara Kudus, itu kan menyampaikan pada murid-muridnya, wahai santriku,
murid-muridku, ini kayaknya masjid Kudus ini kiblatnya kurang ke kanan sedikit. Kok bisa tahu Sunan Kudus? Iya, ini tanganku memegang Ka'bah kurang ke kanan. Tapi Sunan Kudus berhadapan dengan banyak ahli falak. Ahli falak katanya senter lurus ke barat. Baru berapa tahun kemudian apa yang disampaikan orang soleh sekelas Sunan Kudus betul bahwa Indonesia kurang ke kanan sedikit. Akhirnya bingung, masjidnya dirubah apa cukup softnya saja yang dirubah. Lah itu saja jadi masalah kalau ini orang hanya tujuannya wasilah bukan ya wis lah gak pas titik gak apa-apa. Yang kiblat pas itu kan di depan Ka'bah. Ya, kalau di Masjidil Haram yang luas itu kan ya pokoknya cik madhep Ka'bah nggak apa-apa. Yang di luar Masjidil Haram ya di tanah haram pokoknya madhep Masjidil Haram. Yang di luar seperti kita ini Indonesia, Jawa Timur. Wis pokoknya madhep kota Mekah ya wis dianggap kiblat. Pas itu loh, wong Ka'bah itu cuman berapa meter persegi. Berarti yang pas kiblatnya hanya imam, yang lainnya sudah hak kiblat. Artinya apa? Bagi orang tasawuf itu kemarin wakbalu, maka menghadaplah kamu, menghadap wajah juga menghadap hati. Nanti wajahnya menghadap ke kiblat, tapi hatinya berpaling atau melengos. Kan nanti nggak sampai kepada goyah. Kita selalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Nah ini yang disampaikan oleh Syekh Athaillah, tilka ta'atu ilaihi fa idharuha ala yadihi. Jadi kadang-kadang ketaatan sedikit-sedikit itu nggak boleh. Ada orang sholat di masjid kaosnya oblong. Sampean tahu nggak ini masjid sholat kok pakai kaos oblong, menghadap Allah kok pakai kaos oblong. Kalau menghadap Pak Lurah saja pakai batik bagus. Ya akhirnya kan orang itu hanya mempermasalahkan wasilah. Ya biarin kaos oblong, yang penting nutup aurat. Wong dia itu pekerja kasar, gak mungkin bawa baju yang bagus. Seperti kuli bangunan, masa harus ganti baju yang bagus? Yang penting dia suci zahir batin. Ini tentang ketaatan. Mungkin ada pertanyaan. Kadang kita merasa taat. Bahayanya apa? Kadang-kadang kita terjebak dengan ketaatan kita sendiri. Kita sregep ke masjid, qiyamul lail, akhirnya iktikaf di masjid. Terus di dalam hati kita yang sebelah kiri bisi, kamu sudah layak menjadi orang yang paling soleh, karena di kampung ini tidak ada orang yang rajin iktikaf di masjid kecuali kamu. Nah, inilah yang nggak boleh dilakukan oleh Syekh Athaillah. Kita merasa soleh nggak kalau aktif di masjid? Pasti merasa soleh. Soleh mana? Orang yang aktif di masjid sama cangkruan di warung kopi di pinggir jalan. Soleh mana? Kalau saya aja soleh yang cangkruan di warung kopi. Tanya Abah Jalil, soleh mana di Masjid Al Irsyad sama cangkruk di warung kopinya Maktun? Iya. Kenapa kok soleh orang cangkruan di warung kopi di pinggir jalan? Orang kalau itikaf di masjid saja ada kecelakaan, tahu nggak? Ya nggak tahu, dia nggak punya amal ibadah apa-apa, ibadah sosial nggak tahu. Barokahnya banyak orang cangkruan di warung kopi pinggir jalan, ada terjadi apa-apa di pinggir jalan, dia bisa berbuat amalan-amalan sosial, amalannya lebih tinggi daripada zikir Allah. Allah hanya sendirian untuk kepentingan diri sendiri. Jangan ngeremehkan orang marung.
Marung itu bisa dipandang dari ketaatan lebih taat daripada yang iktikaf di masjid. Ya, nanti jangan berdebat, jari Gus Wid lebih taat marung daripada iktikaf di masjid. Iya. Oke, jadi kalau dipahami ketaatan, orang taat iktikaf di masjid berjam-jam itu kepentingan siapa? Kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan orang banyak. Sedangkan di ilmu tasawuf, kita kalau berbuat apa-apa yang kebaikannya itu meluas, bukan kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Contohnya, orang itu alergi dengan organisasi, alergi dengan partai. Yang bisa ngaspal jalan itu orang iktikaf di masjid apa wong partai? Ya saya lele wong partai tetap punya amal soleh. Dia mengaspal jalan. Tanpa tanda tangan mereka nggak mungkin diaspal. Kalau bukan orang partai, apa ada masjid yang bagus-bagus? Loh, masih wong partai ini gak sholat aktif 5 waktu, dia masih punya amal soleh. Yang iktikaf di masjid berjam-jam setiap hari, nanti lah dimintai sumbangan paling ya klutik 1.000. Amalnya banyak mana orang partai sama orang iktikaf? Nah, kelihatannya mereka tujuannya pada tujuan akhir namanya ghoyah, tapi masih kebanyakan wasilah, banyakan sarana ini itu. Okay. Makanya kita harus menyeimbangkan ketaatan kita supaya ketaatan ini bisa diterima meluas ya oleh orang banyak. Ada madrasah bagus itu loh, sumbangannya siapa? Ya orang partai. Makanya ketika mau menjelang pilihan kan dia datang mengunjungi sekolah-sekolah yang dibantu. Terus ngomongnya apa? Bapak Ibu wali murid, saya datang ke sini pertama silaturahim, keduanya besok itu waktunya hair sama ngecopno saya ini. Tolong dipilih saya ya, biar saya bisa bantu lagi. Loh. Sing bantu siapa? Ya orang partai yang punya kewenangan. Berarti saelek-eleke wong partai masih ada amal solehnya. Madrasah bisa dinikmati, bangunannya bagus. Nah, makanya kita jangan terjebak dengan ketaatan yang hanya kepentingan pribadi. Ini yang dimaksud oleh Syekh Athaillah. Etika, poso gak putus-putus, kepentingannya apa? Nanti kayak zaman Nabi Musa, ada orang yang puasa 70 tahun, suruh menyampaikan Nabi Musa, ya Musa bilang orang itu, dia 70 tahun puasa di atas bukit, amalnya tidak lebih banyak daripada orang yang mengembala kambing. Karena apa? 70 tahun itu hanya kepentingannya dia sendiri dengan Allah, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ya kadang-kadang ngopi marung, ya kadang-kadang itikaf, ya kadang-kadang dulin, ya. Kan barokahnya orang luyur kan juga banyak toh. Luyur ke sana kemari, akhirnya tahu jalan, tahu ini, oh ada toko besar sana rame, kita punya produk, mampir ya, di story. Ya, itu juga barokahnya orang ngeluyur. Jadi pengetahuannya banyak. Kalau bukan barokahnya orang luyur ini ya, apakah Islam sampai di tanah Jawa? Kan nggak sampai. Ini barokahnya orang yang suka ngeluyur ke luar negeri, sehingga Islam bisa dinikmati orang Jawa. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Sampai kotoa nggih. Kotoa memutus Allah atau Allah memutus, hajaba yaitu menghalangi pandangan, wa mana'a dan mencegah pandangan,
as-sairina, orang-orang yang menuju Allah, orang-orang yang menuju lahu kepada Allah. Wal wasilina, dan orang-orang yang telah sampai. Jadi kalau sairin itu orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah. Kalau orang al-wasilin, orang-orang yang telah sampai ilaihi kepada Allah. An ru'yati, pandangan. An ru'yati, dari pandangan. A'malihim, perbuatan mereka. Az-zahirati, yang zahir atau jelas. Wasyuhudi, dan menyaksikan. Ahwalihim, kondisi mereka. Al-qalbiyati, hati mereka. Lakin tetapi, as-sababu, sebab. Fi ingkitoi, sama-sama dihalangi. Siapa? At-taifataini, dua golongan, yaitu sairin dan wasilin. Anzalika, dalam hal itu. Mukhtalifun, berbeda. Wa ammas sairuna, wa amma, adapun as-sairuna, sairin, orang yang menuju Allah. Fali annahum, karena mereka lam yatahaqqaqu, tidak bisa hadir. As-sidqa, kurang bersungguh-sungguh hatinya. Ma'allahi, bersama Allah. Fiha, dalam beramal. Wadzalika, demikian halnya. Liru'yatihim, karena mampu melihat, karena mereka mampu melihat. Nukson, kekurangannya. Bi'adami, tidak. Khuduri, hadirnya. Kulubihim,
hati mereka ma'allahi bersama Allah, khala pada saat fi'liha beramal, fahum mereka daiman terus menerus muttahimuna mencurigai nufusahum nafsunya sendiri, fitaufiyati dalam menghapus, fitaufiyati dalam menyempurnakan, a'malihim amal mereka, haqqiha kebenaran amal, wa fi sofai dan dalam membersihkan, ahwali kondisi, kulubihim hati mereka, fakana maka demikian, zalika hal itu, sababan menjadi sebab, fil baroati dalam bersih diri, min ru'yatiha dari melihat amal, wa syuhudiha dan menyaksikan amal. Kita jelaskan dulu, ini ada as-sairun sama al-wasilun. Jadi kalau as-sairun orang yang masih menuju Allah, kalau kita pergi mau ke tanah suci ya masih dalam perjalanan, bukan orang yang sudah sampai di tanah suci. Orang yang masih as-sairun ini banyak hal yang dilakukan. Dia kadang berpikir ini amalan saya sudah benar apa belum, sudah sampai apa belum, nilainya bagaimana. Makanya kalau orang yang sudah al-wasilun atau wusul, al-wasilun itu kan orang yang wusul, imannya juga tidak akan bertambah, tidak akan kurang, karena sudah penyaksian dengan mata kepala, juga penyaksian dengan hati. Makanya kita yakin bahwa Jakarta itu ada. Dari mana? Ya dari informasi ketika orang itu belum sampai ke Jakarta. Orang yang sudah sampai ke Jakarta gak mungkin imannya, keyakinannya tentang Jakarta itu berkurang atau bertambah, karena sudah pernah ke Jakarta. Tapi yang belum pernah ke Jakarta hanya dapat informasi mungkin dari orang lain yang pernah ke Jakarta atau dari media sosial. Kita yakin Amerika ada. Dari mana? Ya dari informasi.
tapi belum pernah ke sana. Nah, orang yang belum pernah ke sana itulah yang imannya bertambah dan berkurang. Makanya kalau orang yang sudah wusul itu imannya nggak bertambah, ya nggak berkurang, ya sudah, karena sudah pernah menyaksikan. Nah, kalau asairun belum, ya. Kita ini percaya kalau Tuhan itu namanya Allah. Dari mana? Ya dari informasi. Informasi dari mana? Ya dari Kanjeng Nabi. Yang belum pernah berjumpa Allah, ya mengimani informasi itu. Maka orang-orang yang hanya mendapatkan informasi, maka imannya ya bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya di sini dijelaskan ketika kenikmatannya tambah, biasanya imannya bertambah. Ketika dikurangi kenikmatannya, maka imannya pun juga berkurang. Kadang-kadang kalau kebanyakan nikmat, orang malah lupa sama yang beri nikmat. Orang itu kan harusnya sekali-kali sakit, ya, biar dia tahu bagaimana rasanya sehat. Orang kan sekali-kali sakit mata, biar tahu pentingnya mata itu sehat. Ya, kalau matanya sakit kan akhirnya nggak bisa melihat, merasa sedih. Nah, setelah diberi kesembuhan oleh Allah, baru dia bisa merasakan nikmatnya mata sehat. Makanya anak-anak kecil itu kan belum pernah bisa menyadari kalau pentingnya mata sehat. Makanya matanya diforsir melihat HP sehari semalam terus. Karena mereka belum tahu amalnya itu untuk apa. Nah, di sini karena sudah bisa musyahadah dengan hati, juga bisa musyahadah dengan zahirnya, sama-sama menyaksikan, maka orang ini menjadi al-wasilinya, atau orang yang sudah usul kepada Allah. Orang yakin kalau rumah saya di Badas, ciri rumahnya ini karena sudah pernah ke rumah saya. Yang lain hanya melihat internet, di websitenya ngaji kita. Oh, ini rumahnya, oh ini jamaahnya. Oke, jadi itu imannya bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi yang sudah pernah masuk ke sini, imannya tidak akan berkurang dan bertambah. Oke, mungkin nanti berkurang bertambahnya, dulu si A ke sini catnya masih putih, tiba-tiba sekian tahun lagi catnya berubah coklat, kuning dan sebagainya. Dulu orang meyakini di sini rumahnya abah saya, akhirnya rumahnya hilang. Terus orang berpikir begini, ini dulu rumahnya Pak Dikin, Pak Guru, kok sekarang ini apa dijual? Orang murid-muridnya yang sudah sepuh-sepuh itu yang kesini nitenya rumah di depan, karena rumah itu tetap kondisinya, akhwalnya tetap. Ya modelnya ngono, catnya dari dulu ya gitu, terus ada kotak-kotaknya. Tapi betul ini dulu rumah ini depannya. Nah, orang yang belum pernah berkunjung lagi ke sini, rumahnya berubah, penghuninya berubah, kaget. Nah, makanya kalau orang yang sudah sering menyaksikan ada perubahan apapun, imannya tetap. Jenengan dikasih kenikmatan bertambah atau dikurangi. Karena setiap hari menyaksikan Allah, maka jenengan tidak akan bertambah dan berkurang imannya. Kita meyakini kalau Al-Quran itu wahyunya Allah. Dari mana? Wong taunya ya kita sudah Quran cetakan itu kan. Dari mana? Iya dari informasi. Tapi kita nggak bisa membedakan ini Quran beneran yang mengandung mukjizat apa enggak. Wong sama-sama dicetak oleh percetakan. Kadang-kadang dipercetakan war dilempar ke sana dalam prosesnya itu untuk sampai di tangan kita. Nah, kalau as-sairun itu belum bisa menata hati, karena nanti di perjalanan menuju Allah itu perhiasan spiritual Allah banyak sekali. Nah, kepencut enggak di tengah jalan. Nah, kalau tertarik berarti nggak sampai kepada Allah. Kalau dia tidak tertarik berarti sampai kepada Allah, baru dia dinamakan usul.
Makanya kalau kita membaca kitab Al-Manazilus Sa'irin atau Manazilus Sa'irin itu kan tingkatan-tingkatannya orang yang sedang menuju Allah. Orang ke Jakarta itu tingkatan sairinnya ke sana itu ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, naik sepeda, naik pesawat. Sekarang kan lagi viral tuh, banyak orang dari Indonesia ingin berangkat haji naik sepeda. Ternyata naik sepeda itu 200 hari. Sayangnya naik mobil nggak boleh, sayangnya. Kalau boleh naik mobil, kita naik mobil sampai Batam. Batam nanti nyebrang Malaysia, nyebrang lagi ke sana sampai nanti ke India. Ya, kalau sudah di India kan itu dataran semua sampai nanti masuk Iran, Irak sampai ke Arab, lewat jalur sutra. Itu saya di Facebook itu banyak orang yang naik sepeda Honda. Setiap hari update statusnya di Facebook, ternyata ya ada yang 100 hari, ada yang 200 hari, ada yang naik motor. Itu saking rindunya Kanjeng Nabi, dibelani naik sepeda ontel. Nilainya berbobot mana yang naik pesawat yang naik sepeda ontel? Saking pinginnya ketemu sang kekasih, dibelani ngodel. Itu saya baca, saya lihat di Facebook sama Instagram, anak muda dari Majalengka. Majalengka itu Jawa Barat. Itu menuju tanah suci naik sepeda ondel. Tapi saya lihat kayaknya ya bukan orang biasa kok. Kalau nggak punya uang nggak mungkin sampai sana. Dengan kondisi seperti itu, wah inilah orang yang betul-betul ingin berjumpa sang kekasih mulia. Anak berarti kalau naik pesawat nggak begitu mantap, masih kalah yang naik ondel. Kadang-kadang ya saya terbersit, wong naik kereta ke Jakarta, terus naik lagi sampai ke Batam, naik lagi sampai ke Brunei, ke Thailand, cuman 700.000 sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kita ini takut karena nggak ada yang ngajak. Sama kan dengan kita wusul itu karena nggak punya mursyid, terus wiritan sendiri di kamar takut kesasar. Karena peta Mbah Google saja sudah memusingkan kepala, apalagi peta batin, lebih pusing nanti di situ. Nah, sama perjalanan batin kita dengan perjalanan zahir kita. Inti dari ibadah kita adalah zikrullah. Sholat 1000 rakaat kalau tidak ingat Allah, ya tidak dinilai sholatnya. Hanya nilainya biasa. Kalau sholat mengingat Allah, ya amalan-amalnya orang-orang yang sudah usul kepada Allah berbeda dengan yang belum usul. Mereka sudah tidak memperhatikan amalannya lagi. Mau amalannya banyak, mau amalannya sedikit pun sudah, dia tidak mikir. Yang penting tujuannya, ghoyahnya adalah Allah. Baca sholawat pun nggak mikir pengen nopo, pokoknya tujuannya adalah bersolawat kepada Nabi. Ini perbedaan orang yang kondisi hatinya masih as-sairun dengan al-wasilun. Apalagi kita yang belum sampai di sairun dengan wasilun, kondisinya selalu bertambah, grafiknya naik turun. Jadi mungkin ada pertanyaan. Kitab Hikam ini ya, perlu jenengan ingat bahwa ini cara menuju Allah melalui metodologi yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Asyadili. Kalau jenengan ngaji ini ya sepatutnya baca manakibnya, manakib Syekh Abdul Hasan Asyadili. Kalau jenengan mengamalkan manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti ngaji tasawufnya kitabnya apa?
Al-Fathur Rabbani atau Sirul Asror. Kalau ingin ngaji hikamnya cepat khatam, yang dibaca jangan ini. Yang dibaca adalah matannya, okay? Matannya. Nanti ngajinya cepat. Pengen ngaji sarah apa matan? Nah, kalau sarah kan dijelaskan, kalau matan yaitu ucapan-ucapan dawuh-dawuhnya Syekh Athaillah. Bagaimana menuju Allah. Nah, saya ditanya dengan orang, Gus, saya bang itu pengen ngaji bersama murid-murid saya. Ngaji apa? Ngaji kitab tasawuf. Kitabnya napa mawon nggih tasawuf. Ya, itu saya sampaikan tasawuf itu banyak kitab tasawuf. Ya. Pokoknya saya bisa ngedemati. Nah, kemudian saya jelaskan begini, kalau jenengan mau ngaji tasawuf silahkan. Contohnya kalau kita ngaji kitab Al-Hikam ini, jenengan kalau ngaji ya nanti mungkin di satu waktu nanti jenengan dimintai oleh orang untuk ngaji ya, karena dianggap sudah ngalim. Kalau ngaji hikam ya pembaca kitab ini juga harus ngerti amalan thariqahnya Syadziliyah. Nah, sekarang ini kan banyak orang ngaji hikam, saya perhatikan thariqah Syadziliyahnya enggak paham. Terus saya kasih tahu, kalau jenengan mau ngaji tasawuf, kalau jalurnya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ngajinya Miftahus Sudur. Oh, kan enak toh? Kalau jenengan aktif kecukir ikut thariqah, ngajinya ya Miftahus Sudur minimal. Paling enggak ya kitabnya Syekh Abdul Qadir, karena dicukir apa thariqahnya? Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kalau ke Ploso saya nggak tahu kitabnya apa Mbak Yaitar. Belum nulis kitab mungkin. Biasanya ditulis kitabnya kalau mursyid sudah meninggal. Seperti ini kan karena sudah meninggal baru ditulis kitabnya. Jadi ketika menyampaikan bahwa oh kalau Syekh Athaillah seperti ini berarti yang diamalkan Syekh Athaillah itu ini. Syekh Athaillah juga menulis wasilah sarana menuju Allah itu bisa dengan suratul Fatihah, Sab'ul Masani. Nah, itu ada kitab tersendiri. Ya, terus kalau mau menuju Allah caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, hari ini saya sering melihat begini fenomenanya. Kita terjebak ngaji kitab, kapan ngamal none thariqah? Ya kan? Banyak orang ngaji hikam, tapi kapan ngamal none thariqah Syadziliyahnya? Jadi ngaji kitab hikam harusnya mengamalkan thariqah Syadziliyah. Tapi kebanyakan orang tidak ngamalkan thariqah Syadziliyah, ngamalkan hizib-hizibnya Imam Syadzili. Ada hizib Nasor, hizib Barki dan sebagainya. Buahnya saja. Jadi orang yang membaca kitab hikam ya seharusnya si pembaca itu juga paham dengan thariqah Syadziliyah. Karena ini Syekh Athaillah Sakandari itu kan juga mursyid thariqahnya Syadziliyah. Dia menyampaikan ini loh, kalau kamu mau menuju Allah zikirnya seperti ini. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu mau menuju Allah zikirnya dengan kolbu 1000 kali, lisan cukup 1 kali. Lah ini pengamalnya juga manakibnya dibaca setiap Senin, tapi gak ono sing thariqahan Qadiriyah. Wis tafaulan maca manakib ben oleh barokah. Lah ini loh, disuruh mengamalkan thariqahnya Syekh Abdul Qadir dengan thariqah Qadiriyah, ndak mau. Ndak Gus, nanti kalau baiat kan harus melaksanakan Gus. Kalau tak tenemperan mawon Gus, pokoknya penting oleh barokah. Saya kadang-kadang kan ya heran tuh, maca manakib sampai ngewes ngeses, tapi gak pernah ngamalkan
amalannya Syekh Abdul Qadir. Nah, jenengan kalau mau baca ini nanti manakibnya Syadzili. Saya punya manakibnya Imam Syadzili yang ringkes itu, cuman dia samalah dengan manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani diamalkan di sini tuh. Ya. Kan selayaknya ngaji ini ya sekali-kali baca manakibnya. Bagaimana perjalanan spiritualnya Imam Syadzili sampai wusul kepada Allah. Ya, sampai diceritakan oleh muridnya namanya Syekh Athaillah. Nah, Imam Syadzili punya guru namanya Syekh Abdul Salam Ibnu Masyish. Gitu. Yang setia mendampingi Imam Syadzili dari kecil sampai banyak karomah yang dia miliki. Ya, itu juga nanti adanya di manakib. Ya, jadi kalau ngajinya hikam nanti manakibnya Imam Syadzili. Nah, ngaji Naksabandi ya manakibnya harusnya Imam Naksabandi. Oke, kalau bertorikohnya Naksabandiyah. Tapi yang paling ngetren apapun kitab yang dikaji tasawufnya pokok manakibane Syekh Abdul Qadir. Nah, kalau kita ngaji kitabnya Imam At-Tijani, ya manakibnya harusnya Imam At-Tijani, Ar-Rifai, ya banyak sekali. Ketika kita ngaji Ihya Ulumuddin, kitabnya Ihya Ulumuddin, ya Imam Ghazali, ya harusnya baca manakibnya Imam Ghazali. Bagaimana Imam Ghazali sampai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ini seharusnya kita kan sekali-kali membaca manakibnya Imam Syadzili, karena ngajinya sudah sampai di hikmah ke-60. Lama sekali ini. Kira-kira perlu jenengan membaca manakibnya Imam Syadzili. Ya, manakib Syekh Abdul Qadir kan sudah. Bahkan kalau di kampung ini kan setiap Senin ya, rutin. Makanya pokoknya rutin baca manakibnya Syekh Abdul Qadir. Ya tujuannya ngalah barokah juga, mengetahui bagaimana perjalanan spiritualnya seorang imam pendiri. Tiba-tiba ujuk-ujuk ngaji hikam. Ya, kok ada hikam? Dari mana asal usulnya? Imam Syadzili juga menjelaskan cara menuju Allah. Murid-muridnya nggak paham, dijelaskan lagi sama muridnya di bawahnya sampai Syekh Athaillah ini. Ya. Terus nggak jelas lagi sampai saya yang menjelaskan. Ya nggak jelas lagi. Oke, karena peta spiritual itu lebih sulit daripada peta Google Map. Kalau jenengan Google Map, Gus, Sherlock Gus, langsung sampai. Ya, kalau spiritual saya Sherlock, spiritual jenengan pulsanya nggak mencukupi. Akhirnya ya nggak sampai juga. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ini syarah hikam ini kalau bisa terjemah. Kita ulang seperti buku biasanya arang-arang. Ini tidak bisa nulis. Tapi di rumah membaca ya kesulitan. Kalau membaca fathahnya di fathahnya tidak ada ruangan untuk membaca artinya. Kalau ditulis artinya tidak bisa membaca. Oke. Saya di arang-arang gitu. Saya sudah dari dulu mencari terbitan yang seperti biasa kita gandakan itu ya, kita copy ulang bisa paragrafnya ini. Saya belum nemu. Kitab saya yang lama itu besar-besar, tapi itu cuman matannya, matannya.
Nah ini besar-besar. Makanya saya biasanya cross check kitab kurasan ini kuning ya sama matannya. Nah kitab aslinya Hikam ya ini. Jadi di matan itu yang pertama ya Al-Hikmah, Al-Hikam, Al-Ata'iyah. Qala Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu. Al-Hikmatul Ula dulu nggih min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i da wujudiz zalal. Ya cuman gitu aja ini, sak garis ini aja. Kemudian Imam Asy-Syarqawi menjelaskan sarahnya ini. Oke. Kalau jenengan mau ini bisa, cuman tidak ada sarahnya. Ini yang aslinya. Yang tengah itu kan sarahnya. Iya, yang tengah itu sarahnya. Oke. Tambah panjang. Ada sarahnya lagi, namanya Iqadul Himam. Oke, itu kan sarah yang pertama. Nah ini sarahnya Hikam juga, namanya Iqadul Himam. Nah, ternyata di dalamnya ini juga nggak besar-besar. Ini pernah saya coba untuk dibesarkan, ternyata nggak bisa begitu besar. Nah ini sama, cuman ini yang menulis Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Khasani. Ini Ibnu Ajibah. Ini menjelaskan sarahnya Hikam. Nah ini Hikam aslinya kemudian nah ini juga sarahnya Hikam, sarah aslinya ini. Nah ini yang populer di Indonesia, wabil khusus di Jawa Timur. Saya kalau ngaji Hikam di Jawa Barat ya ini yang saya kaji Iqadul Himam. Nah kalau kita ngajinya Hikam berarti tafsirnya apa? Ngaji tafsirnya tetap Jalalain. Ada tafsir Ad-Durrul Mansur. Tafsir-tafsir itu yang ditulis oleh ulama-ulama yang mengikuti thariqahnya Imam Syadzili. Jadi kalau kita mau memahami jalan menuju Allah, thariqahnya Syadziliyah ya tafsirnya ulamanya Syadzili. Jadi sudut pandangnya itu sarah. Oh begini loh. Gitu loh. Oh kalau ini seperti ini, atau tafsir Qur'annya seperti ini, itu semua ada di rak-rak buku saya itu, saya baca semua sudah. Kadang saya membaca yang sarah Hikam ini maksudnya apa? Ya saya buka di Iqadul Himam. Banyak sebenarnya pensyarahnya banyak. Saya punya ada 4 sarah, 4 sarahnya Hikam. Nah kalau orang mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir, ya berarti kalau ngaji tafsir harusnya tafsir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya tafsir itu 5 jilid. Sekarang malah sudah dicetak ulang. Kalau saya masih punya kitab yang lama. Nah itu sudut pandangnya Syekh Abdul Qadir menerjemahkan suratul Fatihah itu bagaimana. Dan suratul Fatihah bisa menjadi wasilah menuju Allah. Jadi banyak sekali. Kalau jenengan tanya ada nggak yang besar? Ini saya sudah keliling Jawa sampai di Jawa Barat tidak ada. Ya tidak ada. Memang ngaji Hikam itu kan
bagi orang yang sudah ilmu alatnya sempurna. Tapi kalau nunggu ilmu alat sempurna selak mati, ya saiki gak sempurna gak apa-apa wis. Ya yang penting krungu ngaji hikam. Contohnya kalau kita nunggu sempurna, kita kan harus belajar dari kecil nahwu, shorof, balaghah, mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian arut, kemudian hadis, ilmu hadis, mustalah hadis, banyak. Kurang lebihnya harus 14 keilmuan yang dikuasai oleh seseorang syarat menjadi ulama. Makanya di Jawa itu kan gampang niteni, pokoknya lek wonge pinter ngaji kitab kuning berarti alim. Gitu aja sudah. Untuk bisa membaca ini kurang lebih butuh waktu 6 tahun serius, bukan 3 tahun. Jadi mondok itu minimal 6 tahun serius. Nah, sekarang ada anak-anak yang mondok, saya tanya, kamu ngaji apa? Nahwunya, saya ngaji Jurumiyah Gus, sama Alfiyah. Apal? Ya apal Gus, tapi saya suruh ngapalkan di depan saya tidak ada yang hafal. Karena apa? Waktu kemarin dia wisuda hafalan nahwu sorof itu, saya lihat ada buku kecil di bawahnya begini, saya lirik, ngono kok jare hafal. Itu hafalan jenenge ya. Jadi memang syaratnya untuk bisa memahami banyak kitab itu kan karena ini berbahasa Arab, dan tidak semua orang Arab ya bisa itu sama. Jenengan bisa bahasa Indonesia kan bisa toh, karena orang Indonesia. Kualik-walik kan ngerti itu bahasa Indonesia karena bahasa sendiri. Tapi jenengan ngerti nggak sastra Indonesia? Gurindam gitu aja ngerti? Ya nggak ngerti. Yang ngerti Abah Jalil, Gurindam dari Abah Haji sampai 12 Gurindam. Puisi itu apa? Hiperbola itu apa? Ya kan gak ngerti wong Indonesia. Sama dengan orang Arab sendiri, nahwu sorof yang detail-detail itu nggak tahu. Coba nahwu seperti Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik, ya penulisnya itu Ibnu Malik. Itu bukan orang Arab yang menemukan rumus-rumusnya tata bahasa Arab. Orang Andalus. Mana Andalus? Andalus itu Spanyol. Bayangkan orang Spanyol. Terus yang menemukan huruf-huruf Latin memang orang Arab. Nah, di luar Arab. Jadi Nabi itu memang dilahirkan di Mekah. Tapi yang datang ke Nabi itu orang-orang luar Mekah yang alim-alim. Contoh begini, Tebu Ireng itu pendirinya Mbah Yai Hashim. Tapi sing mondok ada orang sekitarnya Mbah Yai Hashim? Nggak ada, ya orang jauh-jauh, malah yang alim-alim dari luarnya Jombang. Yang tetangganya Mbah Hashim paling sibuk jualan. Tetangganya Nabi dulu ya sibuk jualan, ambil tutulan kurma oleh wayah ngaji. Kanjeng Nabi ngaji, banyak orang ngaji dari mana-mana ya, sampai menghimpun hadisnya Nabi, yang lain jualan kurma sambil jalan. Sama dengan sekarang. Ya. Jadi paling tidak apa sih manfaatnya tasawuf? Manfaatnya tasawuf itu kita ngerti ibadah kita itu kualitasnya seperti apa. Ya, paling tidak seperti itu. Makanya yang dinamakan khusyuk itu apa? Nah itu ya orang tasawuf. Ya, jenengan ngerti zuhud. Ya kemarin saya kasih tahu zuhud apa sih? Wirai itu apa? Ya, zuhud itu menggunakan seperlunya. Ya, tidak perlu menyimpan seminggu, sebulan, setahun, bahkan 7 turunan. Itu orangnya zuhud. Kanjeng Nabi itu ya zuhud, tidak menyimpan apa-apa. Makanya begitu meninggal tidak perlu ada yang dihisab, karena ketika Nabi wafat tidak punya harta. Tapi Nabi mampu mengeluarkan, pengeluarannya Nabi miliaran. Ya, tidak ada yang disimpan. Kemudian wirai. Nah, kita mau mengenal keserakahan dari mana? Ya dari ilmu tasawuf. Orang yang mampu mengendalikan keserakahan berarti dia bisa berperilaku wirai. Gitu. Banyak istilah-istilah itu. Ngerti qanaah.
sampai qanaah ini disematkan untuk mengenang seumur hidup. Anake dijenengno qoni, berasal dari qanaah, ben narimo ing pandum. Iya kan, orang kadang kan menamakan anaknya itu ada memori tersendiri. Ya, qanaah itu kan istilahnya tasawuf. Orang qanaah, istiqomah, istiqomah itu ya orang itu bisa konsekuen dengan apa yang dia lakukan. Dan itu lagi Gus. Nggih. Misalnya di sini Gus mencetak atau membuat itu apa namanya, manaqib Sadiriyah yang Sadiri. Nggih. Ya diterjemah Gus. Karena saya punya manaqib Syamsul Qadir Jailani terjemahan bahasa Indonesia. Nggih. Punya di rumah. Ada yang menentang manaqib dari Al Muslimun Bangil lah. Nggih. Punya buku tantangannya. Ada punya juga terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sama ini kan terjemahan bahasa Jawa. Nggih. Terjemahan ini enggak bisa juga. Manaqib saya yang Syekh Abil Hasan Asyadili bahasa Arab, bawahnya terjemah bahasa Jawa. Belum saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nggih. Saya coba cari, ternyata belum ada yang menerjemah juga. Saya paham dengan bahasa Jawanya, tapi kalau saya mau, sebenarnya saya mau nerjemah itu sudah di laptop itu sudah ada sebagian terjemahnya. Saya takut salah istilah. Ini Indonesianya apa? Kadang-kadang kan kita kekurangan kosakata. Nggih. Contohnya ghaflah saja. Kosakatanya apa? Lalai, teledor dan sebagainya. Yang tepat apa dalam bahasa Indonesia yang dimaksud ghaflah? Ghaflah itu kondisinya sadar, melakukan apa-apa dengan kondisi sadar. Itu. Nah, saya mau, tapi dalam teks Jawanya itu kayaknya tepatnya di teks Jawa. Karena apa? Bahasa Indonesia itu adanya kapan? Kan waktu Sumpah Pemuda. Lah kalau bahasa Jawa sudah ribuan tahun, maka kosakatanya lebih banyak. Dan saya membaca terjemah itu, ternyata terjemah bahasa Jawa itu yang lebih mumpuni menerjemahkan Al-Quran. Karena bahasanya sama-sama tua. Nah, bahasa Indonesia kan ya serapan dari bahasa daerah masing-masing, lebih banyak bahasa Jawa. Kemudian untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sendiri, kayaknya kosakatanya juga masih kurang. Contohnya kalau kita bicara tasawuf, apa bahasa Jawanya? Istilah-istilah dalam bahasa Jawa ada semedi, ya. Semedi mungkin disamakan dengan kita riyadhah. Ya, riyadhah itu apa? Loh, riyadhah itu kalau bahasa Indonesianya apa? Nanti terjemah bahasa Inggris namanya apa? Meditasi. Tapi kan riyadhah dalam konteks tasawuf berbeda dengan meditasi dalam konteksnya orang yoga. Riyadhah itu bisanya dijelaskan, nggak bisa diterjemahkan. Riyadhah itu bahasa aslinya kan olahraga, bahasa Arab riyadhah. Nah, maksudnya riyadhah itu adalah olah batin, olah spiritual. Kita disuruh puasa, tidak makan makanan yang mengandung nyawa, terus disuruh zikir wirid ya kepada Allah supaya hatinya bersih dulu, supaya mudah dibukakan kasyaf. Nah, kalau meditasi kan cuma begini, orang meditasi ya, makanya terjemahnya agak pas. Makanya ulama tasawuf itu mengistilahkan sendiri di dalam istilah tasawuf, karena tasawufnya orang Kristen ada sendiri menurut mereka, tasawuf Jawa ada sendiri. Tasawuf Jawa apa? Kita makan yang namanya mutih bila ruhin, dijelaskan di kitab bila ruhin tanpa nyowo. Terus di Jawa kan ada mangan mutih tanpa nyowo. Nah, kalau di Jawa makannya kalau cuman sayuran saja Pak, ngerowo.
Nah, bahasa Inggrisnya vegetarian. Nah, terus kalau makannya cuma buah-buahan saja. Nah, kalau cuma nasi putih saja, kan ada sendiri-sendiri istilahnya. Ya. Makanya kita kalau mau menerjemah tasawuf, saya tidak berani menerjemah itu istilahnya yang mau saya terjemah dalam bahasa. Mungkin bisanya ya tetap istilah bahasa Arab, nanti dalam kurung. Ya, dalam kurung pasti itu dalam kurung itu. Terus ditulis penterjemah, maksudnya penterjemah seperti ini. Nah, hikam ini banyak sekali yang menerjemah. Saya beli itu ada 8 buku yang diterjemahkan orang yang berbeda-beda. Dan ternyata terjemahnya menurut saya ya nggak pas. Karena apa? Para penerjemah ini bukan pengamal Thariqah Syadziliyah. Nah, okay. Kasyaf menurut Imam Syadzili apa? Nah, dia nggak tahu. Pokoknya kasyaf itu seperti ini. Dia menerjemahkan seperti itu. Dia nggak pas juga. Okay. Saya baca orang menerjemahkan Al-Fathur Rabbani, ternyata ya nggak pas juga. Okay. Karena dia tidak mengamalkan thariqahnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya yang bisa menerjemah adalah orang yang pengamal juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu bi asya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la ankusuha abada walzimna al-istiqamata al-azihu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa syarri kulli dabbatin anta dan binasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.